Halo Halo Sobat Sobat Sosdes, di sini aku Yoga Suryo dan ada rekanku. Ananta. Di sini kita mau bahas dikit-dikit nih tentang sosiologi pedesaan ya. Oke, ya. Yang pertama-tama nih teman-teman sebagai pembukaan, Mas Ananta, aku mau tanya nih, kira-kira kalau dari segi visualisasinya ketika Mas Ananta dengar kata desa itu seperti apa sih? Oke, kalau pertama kali dengar kata desa ya, mungkin yang terbayang kurang lebih hamparan sawah, terus jalan-jalan yang mungkin masih kayak apa ya, setapak atau mungkin suasana yang adem gitu. Oke, kebanyakan dari kita mesti mikirnya kayak gitu sih, karena emang secara visualisasi desa itu selalu identik dengan sawah dan juga perumahan-perumahan yang ya cenderung berjarak lebih Iya, jauh lah gitu. betul. Tapi tahu nggak sih Mas Ananta, Nah, ternyata kalau kita lihat dari kacamata sosiologis, desa itu lebih dalam karakteristiknya dibanding sekedar hamparan sawah. oh ya, Iya, ternyata desa itu juga diidentifikasikan sebagai desa banyak sih, ada desa kerajinan, oke. industri, Industri. desa agraris dan juga nelayan itu. Jadi teman-teman Sosdes di sini kita mau membahas tentang karakteristik karakteristik desa melalui kacamata sosiologi yang lebih mendalam lagi nih teman-teman. Mas Anan kan kalau nggak salah dari sosiologi ya Mas? Ya, betul. Oh berarti Mas Anan sering tuh baca buku-buku. Tapi pernah nggak sih baca buku tentang karakteristik desa atau apapun itu yang menyinggung desa? Oke, sebenarnya pernah ya. Dan juga kalau buku tentang karakteristik desa itu sebenarnya banyak. Nah, terus sebenarnya memang benar juga sih kalau kita belajar tentang desa itu nggak bisa kita semata-mata cuman bilang pertanian atau mungkin kayak daerah-daerah mungkin yang terpencil gitu, kita nggak bisa bilang gitu juga. Nah, berdasarkan salah satu buku juga yang pernah aku baca dari Konjaraningrat, Mm-mm. itu tuh lebih menjelaskan kalau desa itu adalah suatu tempat bagi komunitas kecil yang mereka tuh punya ikatan mendalam gitu dengan wilayah tersebut. Oke. Oh, berarti indikator desa tuh nggak sesimpel mereka bertani atau enggaknya doang ya? Iya, betul banget. Jadi sebenarnya yang dibilang desa tuh nggak bisa kita tentuin dari bertani atau enggaknya, tetapi lebih ke komunitasnya, hubungan Heeh. sosial di antara komunitas tersebut gitu. Karena mereka cenderung biasanya tuh lebih kuat secara komunitas, jadi solidaritas di antara mereka yang terbangun juga lebih akrab begitu. Oke. Oh ya, aku juga ingat kalau ternyata di desa itu ada dua kayak sistem apa ya, mungkin bisa dibilang yang membedakan gitu ya. Di desa tuh ada yang disebut rural sama ada yang namanya village gitu. Nah, tapi kalau apa ya? Mungkin kita secara gamblang dengar kata village kan langsung kepikiran kota gitu ya. Nah, tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau di desa itu ada dua konsep itu. Lebih kalau ke rural tuh lebih ke kedekatan masyarakatnya. Jadi karakteristik dari masyarakat dan komunitas yang ada di situ. Tapi kalau village itu lebih ke secara administratif yang ada di desa itu. Oke. Berarti perbedaannya di letak administratifnya gitu Iya, dan masyarakatnya kayak gitu ada ya. dua sistem, ada dua Heeh. konsep gitu di dalam desa. Berarti nih kalau misalkan dari segi manusianya Mas Anan, Hmm. apa yang bikin beda antara kota dan desa? Oke, yang bikin beda dari kota sama desa tuh kalau dari segi manusianya ya, jelas terkait kedekatannya. Jadi kalau di desa nih, misal Mas Yogas nih pulang kampung itu ya setelah sekian lama nggak pulang gitu, pasti orang-orang desa tuh tahu kayak misal daerah A itu tuh habis ngadain apa, daerah B ada apa, dia tadi habis ngapain, itu tuh tahu semua satu desa gitu. Benar Itu benar. Benar. karena kedekatan mereka tuh sangat dekat gitu. Heeh. Sedangkan kalau di kota tuh kayak kita hidup bertahun-tahun pun bisa aja nggak kenal sama tetangga. Oh, oke. Jadi yang membedakan desa sama kota juga itu tuh kalau desa lebih homogen. Baik dari segi apapun ya. Heeh. Kurang lebih mayoritas desa tuh misal kayak budayanya, pekerjaannya itu juga lebih ke homogen gitu loh. Kayak Oke, tadi yang oke. dijelasin Mas Yoga juga kan ada yang kayak nelayan, Mm-mm. ada desa-desa apa tadi juga Kerajinan, industri. kerajinan, nah gitu juga industri itu kan sesuatu yang homogen gitu ya. Heeh. Sedangkan kalau di kota tuh heterogen, mereka banyak pekerjaannya gitu, lebih ke saling melengkapi gitu. Oke. Jadi perbedaan desa dan kota itu dari wawancara kita pada siang hari ini Hmm, ya, itu lebih ke masyarakatnya yang homogen dan heterogen nih teman-teman. Tapi ya. hal ini nggak bisa didefinisikan sebagai kota itu lebih bagus daripada desa ataupun desa itu Oh lebih iya, bagus gitu. betul banget, betul banget. Jadi nggak ada kayak apa ya,
stratifikasi gitu lah, nggak ada Heeh. hierarki antara yang lebih bagus atau yang enggak tuh Nah, mana gitu. Karena sebenarnya semuanya sama-sama heeh, bagus bagus, gitu. punya kelebihan. Sama-sama bagus. Oke. Jadi gitu nih teman-teman. Tentang desa dan kota dan perbedaannya ini, kita nggak bisa stratifikasikan. Ya kita pakai bahasa sosiologi ya, nggak apa Ya. ya. Kita coba jamin ke sosiologi itu kita nggak bisa sama ratakan. Dan bahkan atau ya nyondongin salah satunya ke yang lebih baik atau lebih Ya. buruk gitu. Betul. Oke. Semua ada plus minusnya masing-masing. Jadi gitu teman-teman. Oke. Tapi perlu diingat nih teman-teman, bukan berarti keduanya itu punya model atau apa ya, kayak ciri-ciri yang sama ya Mas Ananta. Ya. Kalau misal keduanya dibandingin antara desa dan kota, ternyata kota itu jauh lebih kompleks sistemnya dibanding desa. Karena tadi Mas Ananta sempat nyebutin administratif juga ya. Betul. Di administratif tuh di kota mungkin kita kenal sistem pemerintahan yang begitu melekat pada masyarakat. Nah, hal ini juga didorong karena masyarakat kota itu cenderung lebih heterogen gitu. Mungkin dari latar belakang yang ya perbedaan latar belakang di budaya, pendidikan, dan juga mungkin pekerjaan mereka yang berbagai ragam ya Mas Ananta. Iya, betul. Gitu. Memang sih kalau di kota tuh lebih heterogen gitu. Jadi pekerjaan mereka tuh sistemnya kayak saling melengkapi gitu loh. Misal di kota tuh ada dokter, ada apa ya, mungkin kayak penjual, ada pedagang, kemudian ada yang lainnya juga guru begitu. Sedangkan kalau di desa ya itu tadi mungkin lebih ke homogen gitu. Satu mata pencarian, satu pekerjaan mereka jadi lebih dekat juga gitu. Tetapi memang uniknya itu tuh kalau di zaman modern ini ya, zaman saat ini tuh kayak batas antara desa sama kota yang membedakan itu tuh udah semakin tipis gitu. Oke. Karena kayak ada beberapa desa tuh yang udah mulai masuk teknologi juga ya gitu. Jadi mungkin sudah mulai mendekati kota, tetapi untuk kota-kota juga ada yang mereka mempertahankan karakteristik kayak supaya kayak desa gitu. Oke. Jadi batas yang benar-benar terlihat tuh udah nggak terlalu kelihatan lagi di zaman sekarang. Melebur gitu ya Mas Ananta. Betul. Oke. Oh, Mas Ananta, dari tadi kita seruput-seruput kopi ini kayaknya enak banget ya buat ya siang-siang ini yang panas gini. Betul. Sambil menemani perbincangan kita kali ini, kita bareng kopi dari Jumpstart. Make your joy gitu. Teman-teman kalau pengen ya cobain rasa kopi yang orisinil dan juga enak ya Mas Ananta ya, di sini tuh enak banget. Mungkin bagi teman-teman yang nggak kopi friendly boleh deh cobain Jumpstart biar lebih kenal sama kopi-kopi gitu ya. Ringan banget gitu ya. Jangan lupa teman-teman order Jumpstart. Ada di mana Mas Ranta nih kalau boleh tahu? Di beberapa tempat udah mulai ada kok, di beberapa lokasi, kebanyakan lokasi gitu ya. Begitu teman-teman. Jangan lupa order. Jangan lupa order. Next kita lanjut ke pembahasan. Oke, boleh. Nah, Mas Ananta, kalau kita melihat di realitas negara kita ya Mas Ananta, Indonesia tuh ternyata punya desa yang cukup beragam ya Mas Ananta. Iya, betul. Terus seberapa bervariasinya sih desa-desa di negara Indonesia ini berdasarkan data lapangannya? Oke, kalau seberapa bervariasi, variasinya banyak banget. Contoh tadi kan ada yang disebutkan juga yang paling dominan ya, kayak paling banyak di Indonesia itu ada desa yang agraris gitu. Itu basicnya tuh bermata pencarian dari pertanian gitu. Tapi untuk desa-desa yang di pesisir juga ada yang namanya ya desa pesisir gitu. Mereka berfokus pada mata pencarian jadi nelayan gitu. Dan juga ada yang lainnya juga seperti kalau yang modern saat ini, bukan modern ya, mungkin kayak baru-baru ini aja. Baru-baru ini mulai dikembangkan tuh ada yang namanya desa wisata. Oh, desa wisata. Nah, jadi mereka apa ya, mungkin lebih ke mengunggulkan potensi yang ada di desa mereka untuk menjadi wisata. Contoh misal kayak di pantai atau mungkin daerah-daerah kayak Umbul gitu ya. Kalau di Klaten kan ada Umbul gitu. Itu juga bisa jadi desa wisata gitu. Oke, berarti emang secara perkembangan ya Mas Ananta. Kita perlu akui bersama-sama nih teman-teman. Desa itu juga punya karakteristik dinamis ya. Iya, dinamis, betul. Kayak di desa-desa itu ternyata juga mengalami transformasi dan juga perkembangan seiring berjalannya zaman ya Mas. Iya, betul. Seiring berjalannya zaman tuh desa tuh ada perkembangannya masing-masing, ada tahapnya. Kayak seperti yang kita tahu juga kan ada kayak desa tuh mulai dari awal tuh swadaya gitu. Swadaya. Kemudian makin atas ada swakarya, paling atas ada swasembada yang udah melek teknologi gituan juga. Itu tuh jadi
ya mereka desa tuh bakal terus berkembang juga, nggak bisa dibilang kayak stuck atau statis gitu, tetap tuh nggak bisa, mereka bakal berkembang terus begitu. Mengikuti perkembangan zaman ya Mas Iya, Ranta. mengikuti perkembangan zaman, betul. Jadi gitu nih teman-teman. Wah, ternyata dari identifikasinya ya Mas Ranta, berbagai aspek tuh desa ini punya karakteristik yang cukup beragam ya Mas Ranta. Betul, beragam banget. Ini tuh ya bikin aku dan juga teman-teman sekalian yang mungkin menyimak podcast ini ngerasa kita dapat insight baru, perspektif baru Ya, gitu. betul. Kesimpulannya adalah di desa itu kita nggak bisa jadiin tolak ukur di mana desa ini sebagai tempat yang terpencil, tertinggal dari segi apapun itu. Tapi ternyata di dalamnya desa itu punya habit sosial, budaya, dan pekerjaan yang heterogen juga dan juga bersifat dinamis. Dari sini kita bisa melihat nih teman-teman bahwasanya di desa itu terdapat loh ruang yang menciptakan hubungan sosial yang erat secara kekerabatan, lalu pekerjaan yang mungkin bisa dibilang homogen. Tapi homogen ini bisa membentuk suatu seperti kelompok sosial yang ikut berkembang juga ya Mas Ananta gitu. Betul. Dari habit yang homogen ini bisa kita terapkan jadi kelompok yang lebih heterogen lagi bersama dengan desa-desa lain. Kalau secara sistem sih administrasi desa itu setelah saya lihat-lihat, setelah saya recalling dengan ingatan saya, desa itu ternyata terbagi menjadi desa dan dusun. Gitu. Di dalam desa itu juga ada dusun lagi gitu. Dan kalau semisal kita belajar desa juga itu kita nggak bisa cuman belajar dari fisik gitu ya, kayak misal kita lihat peta, oh desa gini, kita nggak bisa lihat dari visual peta doang. Kita harus mempelajari kayak yang lainnya secara mendalam dari desa itu, mungkin dari solidaritasnya, karakteristik masyarakatnya, dan lain sebagainya, karena itu juga fondasi kita dalam belajar sosiologi pedesaan. Oke, benar. Oke, jadi gitu sih teman-teman, sedikit pembahasan kita yang mungkin membuka perspektif baru bareng rekan kita Mas Ananta dari sosiologi ya Mas Ananta. Betul, gitu. Sosiologi. Buat fakultas dan kampusnya mungkin teman-teman bisa cek-cek sendiri lah. Betul. Gitu. Mungkin cuman kayak sebagai pembukaan gitu ya untuk sosiologi pedesaan, materi sosiologi pedesaan, karena mungkin nanti setelahnya bakal ada materi-materi lain juga. itu dia. So, jadi nantikan video selanjutnya. Oke, cuma di podcast kita. Sampai jumpa teman-teman Sosdes. Bye bye, see you. Ya di situ, dan mungkin yang membedakan desa dengan kota juga saya aku lali. Mas Ananta, coba deh dilihat dulu recalling. Oh ya, nah